Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Nah Bapak Ibu, kita ada di program upskilling dan reskilling guru SMK berstandar industri di Diklat Pengoperasian Mesin Bubut dan Fresh, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah diundang ke sini untuk mengikuti Diklat Pengoperasian Mesin Bubut dan Fresh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini diberi kelancaran, kemudahan ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa selesai. Nah Bapak Ibu, kayaknya kelihatannya agak lemas ya, karena puasa ya. Ya, baik, biar kita fokus dulu, kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Silakan berdiri supaya kita lebih fokus lagi. Ya, ikuti instruksi saya. Kalau saya bilang kepala, pegang kepala, kemudian pegang hidung, pegang mata dan lain-lain. Ikuti instruksi saya. Nah nanti kalau ada yang salah, kita kasih punishment. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kepala, pundak, telinga, hidung. Nah, Pak Ragil nggak fokus. Yang lainnya duduk. Yang lainnya udah fokus nih. Pak Ragil kurang fokus. Baik Pak Ragil, karena tadi komitmennya yang salah, nanti dikasih punishment. Coba Pak Ragil sebutkan apa sih itu pengukuran? Pengukuran standar. Oke, baik, good. Kita kasih applause buat Pak Ragil. Silakan duduk lagi Pak Ragil. Nah, itu salah satu pengertian pengukuran ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, ada pepatah katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dedi Susanto, tempat tanggal lahir saya di Indramayu, 28 Juni 1976. Asal institusi saya BPPPM PPPMTI. Kemudian pendidikan terakhir saya S2. Nah Bapak Ibu, di bawah itu ada nomor HP dan nomor surel ya. Kalau Bapak Ibu butuh diskusi apapun mengenai diklat ini, silakan hubungi saya kapanpun ya. Nanti coba akan saya balas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Silakan dicatat. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Nah, mengukur dengan alat ukur itu acuan standar kompetensi kerjanya, karena kita menggunakan skema okupasi, maka ada acuan standarnya. Acuan standarnya adalah SKKNI nomor 109 tahun 2018 ya. Mengukur dengan menggunakan alat ukur ini ada dua elemen utama. Yang pertama adalah menggunakan bermacam-macam alat ukur, menentukan dimensi dan variabelnya, dan yang kedua, elemen yang kedua adalah memelihara alat ukur. Nah Bapak Ibu, kalau saya berbicara terlalu cepat atau ada pertanyaan, silakan dipotong saja ya. Sampai sini sudah jelas? Jelas ya? Baik, kita ke slide berikutnya. Nah Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu mampu memilih, kemudian menggunakan dan merawat satu jenis alat ukur. Jadi satu jenis alat ukur saja ya, yang akan digunakan atau akan Bapak Ibu gunakan dalam proses pembubutan. Karena diklat kita ini adalah pengoperasian mesin bubut dan fresh, gitu ya. Jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran ini Bapak Ibu bisa menggunakan satu jenis alat ukur, kemudian memilihnya dan memeliharanya. Baik, berikutnya. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Ragil, betul tuh Pak Ragil. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar, ya. Membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Betul tadi yang sudah disampaikan Pak Ragil, ya. Kemudian jenis alat ukur ada berapa? Ada 5 jenis alat ukur ya. Ada alat ukur langsung,
alat ukur pembanding, kemudian alat ukur standar, alat ukur batas atau kaliber, dan alat ukur bantu. Jadi ada berapa Bapak Ibu? 5. Ada 5 ya, alat ukur langsung, alat ukur pembanding, alat ukur standar, batas atau kaliber, kemudian alat ukur bantu. Sampai slide ini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar dan jenis alat ukur itu ada 5. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, cara pengukuran yang pertama adalah pengukuran secara langsung. Jadi material yang akan kita ukur dengan alat ukurnya itu langsung bersentuhan ya. Kemudian yang kedua adalah alat ukur menggunakan tidak langsung ya, tidak langsung, jadi menggunakan media lain untuk mengukurnya. Oke, jelas? Berikutnya yang ketiga adalah alat ukur dengan kaliber batas ya. Jadi ada, cuma kita perhatikan di slide ini ada lubang, kemudian benda yang akan diukurnya itu dimasukkan. Kalau masuk ke dalam berarti itu di ambang batas atau pengukurannya sudah sesuai ya. Kemudian ada pengukuran dengan bentuk standar. Jadi benda yang akan kita ukur kemudian ada media standarnya. Nanti kita samakan di situ sesuai dengan standar juga gitu ya. Jadi misalnya ini. Nah, seperti ini misalnya ya. Oh, ini ternyata sama, ini masuk standar. Seperti itu. Tapi toleransinya akan lebih rendah ya. Baik Bapak Ibu, dari keempat alat ukur ini Bapak Ibu tentunya sering menggunakan ya. Yang sering digunakan adalah ini. Pengukuran langsung Bapak Ibu ya. Di tempat Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mengajar bubut dan fresh pasti menggunakan pengukuran secara langsung. Oke, sampai slide ini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Baik, nah karena kita akan mengoperasikan alat bubut dan fresh, mesin bubut dan fresh, kita menggunakan alat jangka sorong ya. Nah, ini bagian-bagian dari alat jangka sorong ini. Ya, Bapak Ibu ini ya. Ada batang, kemudian rahang. Ada rahang tetap, kemudian ada rahang bergerak. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih jelas bagaimana Bapak Ibu menggunakan alat jangka sorong ini, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini ya. Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong atau biasa disebutkan minyak caliper adalah salah satu alat pengukur panjang dengan ketelitian mencapai 0,05 mm. Selain itu, jangka sorong bisa digunakan pada 3 jenis pengukuran, yakni ukur ketebalan komponen, yang adalah dari suatu celah. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Pertama kita kenali dulu bagian-bagian jangka sorong. Oke Bapak Ibu ya. Jadi itu video cara menggunakan jangka sorong. Cukup jelas tadi cara menggunakannya? Ya, setelah kita saksikan video tentunya Bapak Ibu lebih jelas atau bisa menggunakan jangka sorong. Nah, di depan meja Bapak Ibu itu ada jangka sorong, kemudian ada benda. Silakan berkelompok, dibagi 2 kelompok, silakan diukur, kemudian masukkan nilainya ke post-it, dan kalau yang sudah selesai silakan ditempelkan di sini. Oke, baik. Luar biasa, ini hasilnya semuanya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu,
kita sudah menggunakan jangka sorong ya. Kemudian kita masuk ke cara merawat jangka sorongnya. Cara merawatnya seperti apa? Sebelumnya sudah pemakaian harus selalu bersih sampai ke setelah pemakaian masukkan jangka sorong ke dalam tempatnya kembali. Nah, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan tidak cara menggunakan dan cara merawat jangka sorong? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Karena Bapak Ibu cukup jelas, kita sekarang ada kuis dulu supaya saya juga dapat input dari Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menguasai materi ini belum gitu ya. Kita main kuis ya Bapak Ibu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Silakan langsung. Satu, dua, tiga, Pak Ihsan, Pak Ragil, Pak Gentar. Ada 2 lagi yang belum masuk? Oke. Kita mulai ya. Perhatikan. Nanti pilih logonya saja. Silakan. Gambar apa? Atau gambar ini adalah cara pengukuran apa? Oke, sudah masuk semua? Kita lihat hasilnya. Pak Ragil ya, luar biasa Pak Ragil. Tapi semuanya betul, karena Pak Ragil lebih cepat sedikit. Baik, soal nomor berikutnya. Sudah masuk semua? Oke, kita lihat. Pak Ihsan yang kedua. Berikutnya yang pertama adalah siapa? Pak Ragil. Kita kasih aplaus buat Pak Ragil, luar biasa. Baik Bapak Ibu ya, kita kembali ke slide. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama pelajari, kemudian kita sampai pada kesimpulan pada pagi hari ini. Apa yang kita pelajari, kita dapat simpulkan bahwa alat ukur yang dipilih itu harus sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Kemudian mengukur dengan tepat, akurat, sesuai dengan standar, terutama standar internasional, karena ini berlaku internasional. Kemudian yang ketiga adalah alat ukur harus dipelihara sehingga masa pakainya lebih lama dan menghemat pembelian alat ukur yang baru. Nah biasanya nih Bapak Ibu kalau di sekolah itu suka banyak siswa atau peserta didik yang setelah menggunakan peralatan ini kadang-kadang tidak dipelihara. Ininya masih kendor, tidak dikencangkan dan tidak dimasukkan lagi ke tempat semula. Ya Bapak Ibu. Nah, setelah kesimpulan ini masih ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu tentang bagaimana memilih, kemudian bagaimana menggunakan, bagaimana merawat jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mesin apabila kita menggunakan mesin bubut atau fresh ya. Jadi Bapak Ibu sudah jelas ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memilih, kemudian bisa menggunakan dan sudah bisa merawat jangka sorong. Sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Jelas ya. Nah Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu harus mengerjakan tugas ini. Tadi sudah dilakukan evaluasi, kuis, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan, kemudian
Saya memberi tugas Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas ini dan nanti tugasnya bisa diupload di link yang sudah tertera di slide. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, seperti biasa sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing disilahkan. Berdoa selesai, sampai ketemu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.